Selamat datang di podcast Kajian Budaya Nusantara. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu budaya kearifan yang ada di Lombok, yaitu gendang bele. Hai, aku Sri Mulyani Indrawati dari kelas Manajemen I. Aku suka banget budaya lokal, salah satunya budaya lokal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hai, aku Dwi Ari Prasetya, mahasiswa manajemen kelas 4I. Aku sangat tertarik untuk membahas budaya, apalagi tentang gendang bele ini sangat menarik untuk dibahas. Hai, aku Alon. Aku dari jurusan manajemen 4I dan aku paling suka kalau bahas budaya yang berhubungan dengan musik. Nah, cocok banget nih kita bahas gendang bele. Pulau Lombok tidak hanya memiliki alam yang indah tetapi juga memiliki keragaman kesenian dan kebudayaan. Berbagai ragam budaya ini dapat ditemui di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yaitu gendang belek salah satunya. Alat musik kebanggaan masyarakat Sasak ini dimainkan dengan cara ditabuh dan dimainkan secara berkelompok. Oke, sebelum kita masuk ke makna yang lebih dalam, kita harus tahu nih, apa sih gendang bele tersebut? Gendang bele itu adalah kesenian tradisional dari suku Sasak di Lombok, NTB. Ya, dari kata bele itu sendiri yaitu artinya besar, dan gendang bele itu diartikan jadi gendang besar. Dan bukan cuma satu gendang loh, biasanya dimainkan dalam grup besar, lengkap dengan alat musik tradisional seperti reong, gong, suling, dan beberapa alat. Bener banget, dan penampilan mereka tuh nggak cuma soal musik loh, tetapi juga gerakan dan baris berbarisnya, terutama yang energik dan penuh semangat, kadang dibarengi dengan tarian khasnya juga loh. Nah, sebelum ke penjelasan lainnya, kita harus tahu nih posisi dan teknik memegang gendang bele. Yang pertama itu ada posisi berdiri. Pemain biasanya terdiri tegak dengan posisi kaki sebelah kiri menjijit. Yang kedua ada memegang gendang. Gendang diletakkan di samping tubuh dengan sisi kanan gendang lebih rendah daripada sisi kiri. Gendang digendong di samping tubuh. Dan pemain harus merasa nyaman saat memainkannya. Selanjutnya ada teknik memukul gendang menggunakan telapak tangan. Pemain memukul gendang menggunakan telapak tangan atau jari. Teknik ini dikenal sebagai tepak dan merupakan cara untuk tradisional untuk membunyikan alat musik gamelan. Polanya, pemain harus mengatur ritme dan pola pukulan yang biasanya diulang secara berulang. Ritme ini penting untuk menjaga keselarasan dengan pemain lainnya. Tahu gak sih kalian, katanya gendang bele ini terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok. Gendang bele menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi kulit kambing, sapi, atau kerbau, sehingga menghasilkan suara yang sangat bergema dan sangat bagus. Dan selanjutnya kalau kita ngomongin tentang sejarah dan makna budaya, gendang bele dulunya digunakan sebagai pengiring upacara kerajaan, terutama para prajurit akan berangkat atau pulang dari perang. Suara tabuhan gendang dipercaya bisa membangun semangat juang dari para prajurit. Bahwa gendang bele ini dipergunakan untuk menyambut pasukan yang sudah berperang atau mengantar daripada pasukan yang akan berangkat berperang. Itu sehingga tabuh dari gendang bele ini menggugah semangat. Itu dia tabuhnya keras. Dan seiring waktu, fungsinya berkembang. Sekarang gendang bele sering kita lihat di acara pernikahan adat Sasak. Penyambutan tamu, lomba budaya, sampai festival pariwisata. Tapi jangan salah, meskipun udah masuk ke
dunia hiburan dan pariwisata, nilai sakral dan filosofi dalam gendang belik tetap dijaga. Setiap alat, tabuhan, dan gerakan punya makna loh. Sayangnya kita harus jujur nih, pelestarian budaya seperti sekarang lebih tertarik ke budaya luar, belum lagi soal beli dan rawat alat musik yang mahal. Iya, satu set gendang belik itu biasanya jutaan harganya. Dan untuk tampil, pemainnya harus latihan khusus dan ada pelatihannya. Jadi butuh komitmen tinggi. Tapi sekarang juga banyak kok inisiatif bagus dari pemerintah daerah dan komunitas seni. Misalnya di Lombok Timur dan Mataram. Udah banyak sanggar yang ngelatih anak-anak sejak kecil. Bahkan ada ekstrakurikuler dari gendang belik sendiri. Semasa Satu Terara. Gerakan yang baru mundur, ya dengan pukulan dengan Menurutku ya, gendang belik ini bukan sekedar hiburan, tapi ini adalah identitas kita di wisata budaya dari mana, siapa penciptanya, dan apa nilai yang ingin disampaikan. Setuju. Dan sebagai anak muda kita punya peran besar untuk menjaga warisan ini. Enggak harus jadi penabuh, tapi juga bisa dengan mempromosikan di media sosial, ikut festival, atau mendukung komunitas lokal. Bahkan kalau bisa, kenapa enggak kita gabungkan dengan unsur modern? Misalnya kolaborasi gendang belik dengan musik kontemporer, tapi tentu tanpa menghilangkan nilai aslinya. Oh ya, tahu nggak? Gendang belik sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2013. Wah, keren ya. Jadi makin bangga. Harus terus dijaga biar gak punah di telan zaman. Nah, itu Sobat Budaya. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah rasa cinta kalian pada budaya Indonesia, khususnya di budaya Lombok sendiri. Salam budaya, jaga dan lestarikan. Nah, jadi podcast kita ini telah mengeksplorasi beragam aspek gendang belik, mulai dari sejarah dan fungsi ritualnya, hingga peran kontemporer dalam pertunjukan dan pariwisata. Lebih dari sekedar instrumen musik loh, gendang belik mempresentasikan warisan budaya Lombok yang kaya kompleks. Ia mencerminkan semangat pejuang, nilai-nilai sosial, dan kearifan lokal suku Sasak. Pengakuannya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia bukanlah sekadar penghargaan, tetapi sebuah pengakuan atas pentingnya pelestariannya. Podcast kita ini berharap dapat menginspirasi pendengar untuk memahami keunikan dan nilai gendang belik, serta mendorong partisipasi aktif dalam sebuah budaya pelestariannya demi menjaga warisan budaya Indonesia untuk generasi mendatang melalui pemahaman yang lebih dalam, serta kita dapat menghargai dan mendukung keberlanjutan kesenian yang luar biasa ini. Terima kasih, bye-bye.